Sunito, founder One Global Capital, the history maker. Yes, congratulations. Baik, kita akan terlihat dulu. Ini dia profil sekilas dari Bapak Iwan Sunito yang sudah sukses membangun properti di benua kanguru atau Australia. Selanjutnya founder One Global Capital, Bapak Iwan Sunito, the history maker. Hello, I'm Iwan Sunito. I'm the chairman and CEO of One Global Capital. One Global Capital is the investment vehicle in the growing and successful brand like Crown Group, Sky Suites, and the next level of offering, One Global Residences and Resorts, where we can tailor our hotel services to our residents. Over the last decades, we built timeless architecture in Sydney. In the north with top-right city living, in the city with Sky Suites and Arc by Crown, Waterloo with Waterfall, and our award-winning jewel at Green Square, Infinity by Crown Group. Establishing a brand with a global presence, pushing the limits of resort residential living. Which brings me to 2024 and beyond, the next phase of One Global Capital. I call it a greener future. I think about a building that's becoming a living art, a living being that grows and changes over time. We want to take this further by finding ways in which the roof can become part of nature itself. That's really what excites me the most in terms of creating this next building, next apartment living, next hotel, next retail experience that we have. Stay tuned, greater things are yet to be done. Udah lawan dengan percuma Pak Iwan, Australia terlalu kecil, 26 juta orang gitu. But 10 years later dia bilang, kita nyesel sih, harusnya kita ikut Pak Iwan. You must be lucky. No, I think I'm lucky. Beruntung, tapi kita waktu investasi aset itu kita lihat location. And then the next one yang saya betul-betul mau bawa tim atau partner ini untuk di gedung yang bisa jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Satu proyek sebesar 20 triliun di tengah kota Sydney. Terima kasih Pak kesempatannya. Nah, kita sedang berbincang dengan Pak Iwan Sunito. Bisa dijelaskan Pak tentang One Global Capital seperti apa? Mungkin sekilas tentang One Global Capital. Terima kasih juga Bu Nita. One Global Capital itu adalah company fund management perusahaan kita yang menjadi source of fund sehingga proyek-proyek kita seperti Crown Group, seperti Sky, seperti yang sekarang One Global Resort sama One Global Residences gitu. Ini adalah satu platform yang sebetulnya the well kept secret gitu, karena dari dulu saya nggak pernah promote ini gitu. Tapi dari dulu memang satu kerinduan gitu untuk brand yang baru ini akan keluar gitu. Dan kebetulan sesuai dengan timing dan visi, One Global Capital has a meaning tentang one vision, one heart. Global kan adalah dunia. Capital adalah menurut saya adalah satu kayak capital city, tempat junction di mana semua tempat yang important places of meeting. Jadi bukan cuma capital tapi brain power, resources. Jadilah itu yang namanya One Global Capital gitu. Oh ya, jadi sebenarnya sebuah platform yang bisa dibilang lebih besar daripada sekedar developer yang kita kenal kan. Pak Iwan adalah developer selama ini gitu ya. Nah, kalau gitu pasti itu kan biasanya kalau capital akhirnya mengundang para investor, dan itu saya juga mendengar dari Pak Iwan adalah saat ini sedang mencari banyak investor untuk bergabung dengan One Global Capital. Gimana Pak? Jadi selama ini kan saya punya investor kira-kira 4 atau 5 gitu. Setelah itu kita kembangkan sampai 8-10 tahun. Saya itu menjadi saya dan partner bisnis saya yang lama. Setelah itu saya move on untuk mengembangkan dengan institusi kayak Mitsubishi gitu, kayak Li Chia-Chui dari China. Tapi kita limited banget partnershipnya gitu. Jadi selama ini selama 25 tahun membangun bisnis sampai dari $5 juta equity startup
sampai membangun 23 project, 3,5 billion dollar completed project. Itu partnernya cuma ada 2 orang tambah 2 institusi gitu. Tapi karena saya punya visi mau bangun bisnis kita ini untuk IPO, saya pikir waktunya saya untuk membagikan nyicipin gitu lah sukses secretnya daripada One Global Capital, sehingga saya sebarkan untuk alokasi China, Hong Kong, Singapura, Jakarta, gitu, Surabaya, misalnya gitu. Jadi sehingga base yang orang yang tahu sebelum kita IPO udah lebih banyak gitu. Termasuk juga yang institusi gitu, yang mungkin yang investasinya bukan yang kecil-kecil tapi agak lebih besar gitu. Ini jadi road to IPO berarti bisa dibilang gitu ya. Wah, ini. Sebetulnya kalau saya pikir dari awal pun saya sudah memang punya base yang ada kan. Dulu kan waktu habis selesai university, saya raise capital kan sampai $5 juta gitu. I have people yang percaya saya gitu. Ya, lesson in life, big trust selalu datang dari small trust kan, karena biasanya klien-klien ini yang dulu jadi investor saya itu adalah klien-klien saya gitu. Kita ngerjain bathroom mereka, rumah mereka, garasi mereka, lalu mereka karena percaya waktu saya bilang kita mau bikin development, semua pada investasi gitu. Dan itu terjadi sampai hari ini juga sama, yang investor waktu kita launch platform kita yang pertama, itu pertama kali One Global Capital ya, tapi kalau dari yang sebelumnya sudah berapa kali juga ya, itu sehingga jadi oversubscribe, tapi kebanyakan juga teman-teman kita juga, teman atau pembeli kita yang udah lama, gitu. Mostly our friends of friends yang udah kenal 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi waktu capital raise-nya cepat banget gitu. Jadi kayak mungkin awalnya buyer get member gitu ya, member get member gitu, seperti kayak gitu ya, tapi sekarang mau dikembangkan lebih banyak lagi untuk mau bergabung lah yang seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh One Global Capital ini Pak untuk para investor gitu kan? Ini yang saya tawarkan adalah akses untuk wholesale price product kepada investor retail. Nah, mungkin pemikirannya kayak gini. Biasanya itu kan Indonesian investor ke Australia belinya unit, apartemen. Itu kebanyakan atau 99% belinya gitu. Nah, biasa mereka dapatnya dealnya yang nggak harga pasar kan. Tapi kan saya kan main lebih volume, sehingga kita bisa beli dengan harga 20-30% off gitu. Dan juga kita bisa beli aset-aset yang nggak mungkin orang-orang pribadi bisa beli, kebanyakan tidak at that level lah ya, sampai level itu, sehingga kapasitas berkembangnya terbatas gitu. Jadi itu satu yang saya tawarkan untuk kepada teman-teman, pada investor yang close ini adalah untuk akses kepada deal yang 20-30% off. Jadi ternyata orang Indonesia suka diskon juga. Semua orang Pak kalau diskon ya ininya. Nah, it is a good thing gitu, karena bagi saya kalau orang ikut kita harus jaga uang mereka, itu penting banget gitu, karena you only have one chance kan? Gitu. Dan jadi waktu kita retail offering trust number one, waktu kita beli asetnya Eastlex dari Crown Group, harga value-nya sebelumnya $29 juta, kita beli 19 juta kan, berarti udah $10 juta diskon, 29, 35% diskon. Jadi beli pun sudah langsung instan untuk 100% gitu. Betul. Jadi return IRR-nya tinggi sekali gitu untuk investor kita. Tapi ini sebetulnya permainan yang saya selalu mainin selama 25 tahun, yang jadi kunci untuk perkembangan Crown Group yang dan hotel kita. Jadi bisa dibilang kalau di Indonesia mungkin apa ya, urunan untuk bersama-sama membeli satu aset ya, seperti gitu ya mungkin ya. Bisa dibilang begitu ya Pak ya. Urunan bersama-sama atau crowdfunding ya. Crowdfunding ya bisa Tapi dibilang. Kita terbatas pada saat ini harus dengan high net worth individual gitu. Jadi kita tidak invest untuk retail retail investment. Jadi betul-betul yang harus punya aset tertentu, level tertentu, dan juga harus disertified gitu. Pasti. Jadi lebih ke arah sophisticated investor. Nah, tujuan saya bukan cuma capital raise aja, tapi sebetulnya mentorship. Kita mentoring banyak sekali orang, sehingga waktu kita mentor, kita training, next level mereka lama-lama juga pintar kan,
Ya. Jadi sebagai investor gitu ya? Ya, jadi saya nggak interested untuk orang, sudah saya percaya kamu. No, you don't trust anyone. You don't trust me, you don't trust anyone. Oh gitu, Pak. But you learn, masuk akal nggak? Gitu, belajar karena pertamanya akan slow, tapi setelah 2-3 kali saya tawar offering produk-produk setelahnya kan lebih gampang. Oh iya. Daripada dengan investor ya gue percaya aja. I'm not interested with that. Gitu, saya interested untuk saya tertarik mereka belajar sama-sama kayak mentorship atau apprenticeship kan. Oh iya. Kan? Jadi anak-anak apa yang investasi kita jadi tambah pintar, tambah tahu, tahu. Jadi and then dan itu surprising Bu Nita, karena waktu saya 2 bulan lalu saya tidak berharap kalau Indonesia bisa capital raise begitu cepat. Begitu saya lemparkan, loh cepat sekali gitu. Oh iya, responnya sangat besar Pak ya ininya. I think it was, saya surprise aja gitu bahwa investasinya 300% oversubscribe gitu. Jadi akhirnya saham saya sebetulnya saya mau pegang 90%, tapi sekarang gitu. Akhirnya saya lepaskan 30% gitu. Jadi menarik banget gitu. Iya ininya. Wow, bahwa potensi kapasitas orang Indonesia untuk investasi ke luar negeri sangat luar besar biasa. Ya ininya ya. Dan mereka karena saat ini seperti tadi urunan untuk membeli aset yang lebih besar, investasi yang lebih besar. Menariknya juga tidak hanya biar berinvestasi menunggu capital gain ini, tapi juga bagaimana menjadi investor yang baik, mungkin bisa dibilang gitu ya. Investor yang baik, dan menguntungkan buat dia. Yang lebih tinggi kan? Biasanya kan cuma tahu beli unit. But it's good that they did kan? Karena mereka tapi nggak hanya di situ sebenarnya yang ditawarkan ya. Sekarang belajar untuk beli shopping center. Iya. Oh itu menarik sekali Pak. Kalau saya bisa mampu, saya juga ikut. Pasti bisa mampu. Oke. Jadi apa saja yang ditawarkan dari One Global itu selain maksudnya aset-aset yang ditawarkan? Jadi semua yang kita belikan ini adalah aset-aset yang disiapkan untuk go public ya. Jadi visi kita, blueprint kita 200 lembar blueprint bagaimana kita go public, value, harga dan value yang kita sudah siapkan, apa yang kita mau bangun hotel, build to rent, build to sell, sama termasuk retail, itulah yang menjadi visi, sehingga waktu yang kita beli ini adalah sesuatu yang inline atau sesuai dengan visi itu. Jadi yang terakhir kita tawarkan udah yang selesai itu ya Eastlex North Retail. Sekarang kita lagi mau beli Green Square Retail. Setelah itu saya mau beli hotel yang di Sky Sydney. Sekarang really badly managed, not too bad, tapi sudah under gitu. Setelah itu saya mau beli 60 unit di Eastlex North yang sekarang saya in principle udah dapat approval. Itu kira-kira $50 juta atau 500 miliar ya. And then the next one yang saya betul-betul mau bawa tim kita atau partner-partner ini untuk beli satu gedung yang bisa jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Satu proyek sebesar 20 triliun di tengah kota Sydney. Oh iya. Wah, boleh di spill out sedikit apa nih? Ini kita beli satu gedung kantor yang sudah ada income-nya $25 juta net itu, tapi kalau full rent 38 juta. Tapi ini yang saya sekarang saya tidak expect waktu pertama kali meeting sama cabangnya BNI di Indonesia, tapi ternyata visi kita sama gitu, di mana mereka juga pingin banget melihat bagaimana mereka bukan cuma lending money, memberikan utang uang, tapi membangun satu project yang bisa untuk menjadi rumah Indonesia. Gitu, jadi office-nya Indonesia, jadi KJRI-nya, di sana konsul jenderalnya dipindahin ke situ, BKPM dipindahin ke situ, atau juga saya bilang kepada tim BNI, don't forget bukan cuma orang Indonesia aja yang tertarik Indonesia, but Australians juga tertarik Indonesia. So if it can be a one single house, it'll be the pride of the nation. Dan ini project skala besar kan, super gede, dan it will be the next landmark yang kita lagi harap. Kita lagi desain kan gitu. Kalau Green Square yang One Global Resort kan jadi landmark banget kan. Ini the next levelnya. It will be 5 tahun sampai 7 tahun baru selesai. Iya, wah itu menarik juga ininya Pak ya. Ada suatu properti besar yang akan disiapkan lah, bisa dibilang begitu ya Pak ya. Jadi semua yang para partner kita bisa bilang lebih sekedar investor ya, mereka partner untuk bersama-sama nih ininya ya ini. Jadi saat ini masih ada aset-aset yang
dalam waktu pendek dan jangka pendek, tapi jangka panjang hanya itu saja atau mungkin akan investasi di luar negeri, di luar Australia gitu mungkin Pak? Saya mau fokus the next 7 years cuma untuk Sydney, dan kita mau fokus untuk menyelesaikan 6 project ini dulu, karena ini value untuk listed enterprise-nya kira-kira 50 triliun kan, 50 triliun, jadi cukup untuk saya. Tapi kalau kita capai itu udah happy dulu lah. Jadi saya mau fokus dulu karena dari 6 project kita sudah Macquarie Park Chatswood sama Five Dock kita punya kan. Jadi ini 3 project sudah kira-kira $2 billion kan. Lalu yang Kotak yang di City 2 billion lagi jadi 4 billion gitu. Lalu satu lagi project yang di Chatswood yang belum kita dapat. Ini membawa 1 billion lagi, jadilah ini 5 billion tambah satu project lagi di East Lakes. Jadi close to 6 billion. Lalu kita belikan hotel-hotel yang punyanya Crown dulu. Jadi winning by one brand at a time. One building dan one brand. Betul itunya ya. Nah, kalau ngomongin soal investasi kan kita bisa melihat dulu Pak, gimana kondisi pasarnya saat ini. Sebenarnya Sydney, terutama Sydney ya, karena ini kan lebih fokus di Sydney. Seperti apa sih Pak pasarnya saat ini, kondisi pasarnya, dan 6 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bagaimana menurut Bapak? Generally di seluruh dunia market properti lagi soft kan, tapi tergantung tiap lokasi gitu, tergantung timing gitu. Contohnya office market di Hong Kong lagi 60% drop kan, jadi office-nya empty banget gitu. Lalu kita lihat juga retail market juga agak soft gitu kan, residential property market juga agak soft gitu. Jadi generally quite soft gitu. Tapi ya setiap kali ada krisis kan ada selalu oportunitas kan. Ya kan, I make more money waktu krisis kan, karena waktu krisis kan orang-orang pada keluar kumbang gitu. So I make more money during crisis time. But long term, dan kita sekarang ini melihat oportunitas yang luar biasa di Sydney karena likuidasinya Crown Group gitu. Jadi inilah aset-aset yang murah yang kita bisa didamping lah gitu kan, kita bisa beli gitu. Tapi Australia, terutama Sydney ya, kalau kita pikirkan Sydney is the biggest financial power gitu. Sydney is the biggest financial hub untuk Australia kan. Tapi generally Australia kan kalau kita lihat mau investasi di negara Asia, Australia is still number one. Betul. Politically stabil, culturally very clean gitu kan. Dulu ada yang berkata kalau kita misalnya ada four season gitu katanya, India juga four season tapi bukan orang culturally cuma monoculture kan. Australia kan all cultures are there. Jadi whether you are Indonesian, apakah Anda seorang dari negara mana, you feel home karena everyone is in that place gitu. Jadi dari segi itu stabil, dan orang kadang-kadang yang waktu saya ngembangkan 20 tahun lalu ada satu mentor saya, one of the biggest property developer, bilang, udah lawan, jangan percuma Pak Iwan, Australia terlalu kecil, 26 juta orang gitu. But 10 years later dia bilang, kita nyesel sih, harusnya kita ikut Pak Iwan gitu. I think he's just trying to be nice gitu. Tapi yang orang nggak tahu, Australia kan tempatnya orang mau pindah kan. Benar kan Bu? Kalau misalnya Australia buka gateway-nya kan pindahnya cepat, semuanya pada mau pindah. Betul. Ya kan, jadi it's a nice place to be karena culturally still Western kan. Tapi seasonnya mirip. Mirip tapi Asia, juga banyak makanan orang-orang kita juga banyak gitu. So it's really a unique area. Lalu dikelilingin Australia, kalaupun jauh gitu dikelilingin dengan 51% of the world population kan, negara Asia. Yang 51% ini yang contributing to, katanya itu ada memberikan kontribusi 75% dari middle income earning in the world. Jadi negara Asia ini contribute 75% daripada middle income growth. Betul. Jadi ini betul-betul satu perkembangan, satu pertumbuhan yang luar biasa gitu. Nah, I do see Australia, Indonesia powerhouse-nya ini bisa jadi satu kekuatan untuk saya, untuk kita bersama kan. Betul. Yang saya lihat kan kalau Indonesia ini kekuatan kita punya bukan 275 juta populasi aja, tapi 275 juta brain power kan, intellectual power, tapi juga 275 juta kapasitas capital kan, dana gitu. Jadi yang saya lihat nih, wow, ini Indonesia akan menjadi satu
unstoppable source of fun. Oh gitu Karena ya. sejuta orang Indonesia dengan $1 juta, 1 triliun. Itu powernya kan. Ya intinya. Walaupun sebenarnya banyak penelitian akhir-akhir ini kan kelas menengah Indonesia jumlahnya menyurut sekali Pak, gitu kan. Tapi pertumbuhan secara umum, pertumbuhannya golongan yang wealthy itu kan sangat besar juga gitu ya. Apa Bapak melihatnya seperti apa? Saya nggak tahu source datanya tentang bahwa middle class-nya menyusut gitu. Terus, I think aku nggak melihat itu gitu. Tapi memang generally time is tough gitu kan. Okay. Tapi ya what doesn't kill you make you stronger kan. Jadi menurut saya it's a good thing ada go through hard time. Sehingga setiap orang mencoba untuk membangunkan bagaimana bisnis dibangun lagi gitu. Jadi yang sama lah dengan ceritanya waktu saya go through the early phase waktu fighting dengan my former business partner kan. It's not easy. Tapi what doesn't kill you make you stronger. Ya, betul. Jadi akhirnya kita jalan susah and then you find a way. And then you don't go back gitu karena you grow. So kita bertumbuh jauh lebih dari yang kapasitas kita sebelumnya gitu Bu. Nah kalau gitu mungkin Bapak bisa share ke kita apa sih value yang akan Bapak bagikan lah kepada mitra Bapak nih nanti yang mau bergabung di One Global Capital? Menurut saya value-nya adalah saya adalah orang diaspora Indonesia yang di luar negeri, and I have the skill to bring to do things for them. Dan value-nya ya daripada teman-teman kita yang repeat atau mengulangin kesalahan-kesalahan investor yang dari luar negeri datang ke satu kota yang nggak tahu lalu kirim orang dari misalnya dari China sendiri, dari Jepang tahun 1980 Jepang masuk ke Australia kirim orangnya sendiri, Indonesia juga sama, kirim orang maunya pakai orang Indonesia aja. Problem is mereka nggak punya skillnya, bukan mereka nggak ada etikat baik, nggak punya network gitu kan. Jadi akhirnya semuanya kebakar, kehilangan uang gitu. Tapi yang Japanese kayak Mitsubishi Level atau kayak Daiwa House sekarang pintar, mereka selalu cari partner yang besar gitu. Jadi I'm hoping kita jadi mitra yang baik dengan partner-partner, bukan cuma dari level private, tapi juga pingin banget kalau misalnya BUMN bisa ikut, ayo sama-sama dong kita keluar negeri gitu kita, karena ada opportunitas beyond melebihi daripada $6 billion yang kita punya ini. Sekarang ini di tengah kota Sydney, office market kan lagi down. Tapi Sydney satu-satunya kota di seluruh Australia atau in the world ya, yang gap antara harga unit sama harga office tuh jauh banget. Sehingga office ini bisa di-convert menjadi apartemen. Dengan mudahnya begitu ya, bisa ya. Dan harganya, profitnya jadi bisa beda tinggi sekali karena belinya murah gitu. Tapi harga, contohnya gini, kalau di Melbourne kantor itu mungkin $12,000 per square meter. Unit juga $12,000. Di Sydney kantornya $12,000. Unitnya 35.000, 45.000, jadi double gitu. Dan itu dengan mudahnya bisa di-convert seperti itu ya, ininya ya. Kalau izinnya membolehkan, kita bisa kerjakan gitu. Lalu saya juga lihat tentang kebutuhan untuk co-living, jadi yang betul-betul yang karena nggak banyak orang struggle ya Bu ya sekarang ya, karena bukan cuma orang aja, bukan orang pribadi aja, bukan company aja, government juga struggle. Semua diuberin semua soal tax gitu. Kita udah tahu berarti government seluruh dunia problem gitu loh. Ya of course karena cost rising up dan kapasitas orang untuk membayar tidak sama lagi gitu kan. Sama makanya di Australia aja dalam 6 bulan terakhir tuh 2.000 restoran tutup. Karena kan sebelumnya gedung builder yang bangkrut. Setelah itu impact-nya ke arah makanan gitu, makanan to show that like time is tough gitu. Tapi at the same time kita belajar untuk fight, kita grow and grow stronger. Dan ini perlu investor properti harus tahu bahwa properti is not a gambling gitu ya, bukan satu gambling wah gua harapin naik gitu. Property is a strategic thinking gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa risikonya sangat tinggi, tapi rewardnya juga sangat tinggi sekali kan. Jadi waktu orang dengar saya, wah bisa untung bisa itu, you must be lucky. No,
Mas, look, I think I'm lucky, beruntung. Tapi kita waktu investasi aset-aset ini kan kita lihat location kan, lokasi penting. Kedua, kita juga lihat tentang infrastruktur daripada government gitu. Di mana dia akan bangun train station, biasanya disitulah dia rezone tanah-tanahnya gitu. Jadi waktu kita beli tanah seperti Five Dock yang naiknya hampir berapa ya, 15 juta dolar jadi 1 triliun, itu kita tahu bahwa government akan rezone daerah situ. Kita tahu bahwa government akan merubah tata kota itu. Itu waktu kita beli tanah di Paramata juga tahu bahwa government lagi bangun yang metro, gitu. Jadi expenditure tram sama metro. Jadi waktu kita beli, property price goes up gitu. So just a lesson bahwa property is not a gambling thing. Property adalah strategic thinking, strategic investment dan dijaga. Nah, contohnya tanah kita yang di Five Dock. Kalau orang lain yang beli, ya kalau dia nggak knocking on the door dengan government kasih tahu, tolong tanahku di rezone, ya nggak terjadi. Kalau kita udah knock on the door dia juga nggak bisa, kita minta asosiasi properti kan. Semuanya kita kerjakan untuk growing the asset gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya stop speculating tapi think strategic gitu. Betul karena nggak bisa sembarangan juga, nilai besar bagaimanapun juga investasi di properti ya, nggak bisa juga kita mana ikut kata orang ya, istilahnya nggak bisa juga begitu atau ya. Ikut season, musim-musim. Waktu dia bilang harga lagi naik, itu udah too late udah. Justru sebenarnya waktu harga sedang turun ya, sedang di bawah, kita harus masuk di situ ya Pak ya. Lalu ya sama dengan kayak sekarang lagi ekonomi soft, kita bisa dapat deal yang bagus. Tapi yang sering kali orang fundamental salah itu dalam berproperti, dia pikir bisa dibeli lalu ditinggal aja, nggak pernah, harus dijaga, harus dikelola sehingga menjadi optimal returnnya gitu. Yang memang sudah menjadi mitra yang saling percaya dengan ini ya, One Global. Aduh, terima kasih sekali Pak kesempatannya, kita bisa ngobrol, nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. That's good. Terima kasih.